Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya ya kita bisa berkumpul di acara rembuk RW 5 Kelurahan Manggarai Selatan. Yang terhormat Bapak Damkar Tebet, Pak Wisnu Prabangkara, tim monitoring kelurahan Pak Saiful, Ketua RW 5 dan para Ketua RT 1 sampai dengan 15. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ulfia selaku pendamping rembuk untuk memandu acara pelaksanaan rembuk RW 5 Kelurahan Manggarai Selatan. Ya, untuk sebelumnya acara ini dimulai, akan dipimpin doa pembuka oleh Pak Sugimin. Kepada Pak Sugimin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka rembuk ini pada malam hari ini yaitu Hadir 05 berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Selanjutnya acara dilanjutkan oleh sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua RW 5 kepada Bapak Sultan dipersilahkan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang saya Bapak Menteri Kelurahan Manggarai Selatan, yang saya hormat yang dan Bapak Wisnu dari mewakili yang saya hormati pengurus RT 1 sampai 15, hormati Bapak Elisa sampai belum hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hadir bersama-sama dalam rembuk RW sebagaimana tanggal 31 Desember kemarin kita sudah mengadakan prarembuk. Malam ini kita mengadakan rembuk RW dari RT 1 sampai 15, di mana pada tanggal 31 Desember kemarin mengadakan prarembuk mengusulkan dari RT 1 sampai 15. Malam ini sudah daftar, sudah ada di meja dan sudah masuk. Malam ini membicarakan mengenai wilayah khususnya RW 5 dalam rangka untuk perbaikan jalanan dan begitu juga perbaikan saluran air. Di mana pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan apa yang kita hasilkan pertemuan kita pada malam ini lebih baik. Yang sampaikan dulu melalui wabillahi taufiq wassalamu wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak RW. Kemudian lanjutkan sambutan dari tim monitoring kepada Pak Saiful. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ulfa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin alihi abdu. Saya hormati rekan kami dari Damkar Pak Wisnu, yang saya hormati Ketua RW 05 Pak Sultan, yang saya hormati KR 05, hormati pendamping 05, pendamping rembuk, Mbak Uti, para ketua RT, Karang Taruna, Dasawisma, PKK, Mantik, Posyandu yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada malam. Alhamdulillah San yang ditetapkan oleh pihak ya bahwa pada malam hari ini jadwal pelati 05. Dan alhamdulillah saya dapat informasi juga bahwa RW 5 telah melakukan pra-rembuk RW. Ya, berarti kalau telah melakukan pra-rembuk RW, mudah-mudahan pelaksanaan rembuk RW usulan-usulan sudah tercover oleh ketua. Jadi Bapak Ibu sekalian, dasar hukum terkait dengan pelaksanaan rembuk RW ini yaitu ya 87 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan pedoman pelaksanaan musrenbang di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita RW ini. Jadi untuk diketahui RW ini memang setiap tahun dilaksanakan ya. Untuk apa? Untuk kita mengusulkan rencana pembangunan ya, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi musrenbang ini rembuk RW ini setiap tahun kita akan melakukan kegiatan ini karena untuk membangun perencanaan pembangunan ke depan yang lebih baik lagi. Jadi kami berharap dari pihak kelurahan berharap Bapak Ibu apapun usulan dari tiap RW ya yang sesuai dengan kondisi yang dapat diusulkan ya untuk dibawa ke tingkat musrenbang. Jadi pada malam ini karena di RW 05 telah melakukan pra-rembuk, kemudian sekarang rembuk, ya mudah-mudahan bisa menentukan prioritas-prioritas usulan dari RW 05 yang akan dibawa di musrenbang tingkat kelurahan nanti. Jadi saya berharap semua usulan yang ada di tingkat RW nanti dirembuk untuk menentukan prioritas prioritas dari RW 05 itu untuk dibawa ke tingkat kelurahan, musrenbang kelurahan. Jadi saya dari pihak kelurahan juga ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari para ketua RW sehingga pelaksanaan rembuk ini bisa berjalan. Karena tanpa ada Pak RT, Pak RW, dan ibu-ibu yang lain, ya rembuk kalau tanpa ketua RT maupun RW, ya rembuk ini tidak dapat berjalan. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk bareng untuk menyampaikan usulan-usulan ya yang terkait dengan pembangunan wilayah di RT atau masih. Kami berharap mudah-mudahan semua yang usulan yang Bapak Ibu sampaikan ini kembali lagi taat untuk wilayah RT tersebut dan untuk kepentingan masyarakat. Ya. Jadi dan masyarakat dari pembangunan fisik yang ada. Cuma kami dari pihak kelurahan menyampaikan untuk usulan-usulan bukan hanya terkait dengan usulan fisik, tapi kami berharap usulan non fisik itu juga penting ya. Sebanyaknya aja kalau memang diajukan, diusulkan ya, baik dari pihak
usulan dari Karang Taruna, PKK, Dasawisma, ya. Karena kalau Karang Taruna, Dasawisma, PKK, Jumantik itu rata-rata usulannya terkait dengan usulan non fisik, jarang untuk usulan fisik, ya. Karena usulan fisik jatuh kepada ketua RT yang punya wilayah. Jadi kalau yang non fisik, nah, itu Karang Taruna, PKK, ya, Dasawisma, Jumantik. Nah, itu kita bisa ajukan untuk non fisik. Jadi kita mengakomodir aspirasi mereka melalui rembuk ini, usulan-usulan non fisik. Jadi silakan apa yang mereka mau usulkan, ya tinggal dilihat dari template yang ada di pedoman rembuk RW, ya itu apa usulan-usulan apa saja yang akan masuk dalam usul. Jadi kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam rangka pelaksanaan rembuk RW akan dikawal. Itu yang sampaikan. Nanti juga di sini ada damkar, ya, host bisa memberikan waktu kepada pihak damkar untuk menyampaikan atau mensosialisasi program-program apa yang diusulkan, ya, dari damkar ini. Jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan, kalau memang bisa diusulkan, ya silakan diusulkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, ya, atas kerjasamanya, partisipasi Bapak Ibu dalam rangka kegiatan rembuk RW ini. Mudah-mudahan amin. Saya itu dari saya, lebih kurang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas sambutannya. Dilanjutkan oleh sambutan dari pihak Damkar Tebet, Pak Wisnu Prabangkara. Kira-kira ada sepatah dua katanya, dipersilahkan Pak Wisnu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang terhormat dari perwakilan Kelurahan Mangsel, yang terhormat Bapak RW 5, Bapak Sultan, yang terhormat Bapak RT 1 sampai 15 dan Bapak-bapak, ibu-ibu lainnya. Baik, saya nggak panjang lebar Pak Bu. Dari Damkar mungkin untuk usulan ke Kembang RW ke kelurahan, mungkin dari pelatihan Damkar atau sosialisasi kebakaran. Yang kedua, repil APAR. Nah, itu kan karena APAR yang ada di RT dan di RW nggak ada pengisian, jadi diserahkan ke. Jadi dari itu memberikan tidak ada usulan pembelian baru atau yang kedua masalah sosialisasi kebakaran. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu atas sambutannya. Selanjutnya akan ada penjelasan teknis sedikit dari saya selaku pendamping RW terkait penginputan dari rembuk di IMUS Renbang. Telah diadakannya kemarin prarembuk, sudah sedikit saya jelaskan sama seperti tahun lalu sistemnya, dan semua usulan dari semua RT sudah diterima. Nah, hari ini akan ditetapkan 3 prioritas pembangunan yang nantinya akan dilanjutkan untuk penginputan usulan ya. Setelah itu akan didapatkan ID di RT-RT untuk penginputan
isu dan kegiatannya. Lalu yang perlu diperhatikan ini Pak RT atau yang akan mengusulkan, menyiapkan foto terlebih dahulu dan lokasi koordinat wilayahnya, kira-kira letak lokasi detailnya di mana, agar memudahkan sebelum kita melakukan penginputan. Kurang lebihnya seperti itu aja. Jika ada kendala atau pertanyaan bisa koordinasi dengan Pak RW dan saya selaku pendamping. Kira-kira itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mau mengingatkan untuk pengisian absen ya, Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Ya, absen. Itu aja. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan usulan dan kegiatan para ketua RT yang sudah diterima akan dibahas lebih lanjut oleh Pak RW. Kepada Pak RW dipersilakan. Dari RT 1 sampai 15. Kalau nanti kita diskusikan ini saya bacakan, bila mana ada perubahan, ini masih bisa akan kita proses kembali. Kita bisa rubah kembali atau bisa ditambahkan. Sesuai dengan hasil saya terima, hasil evaluasi yang kemarin kita sudah diskusikan pada Rembuk tanggal 31 Desember tahun 2001, kita mulai dari RT 1. RT 1 diawali dari RT 1 sampai RT 15. Tolong nanti Pak RT yang kalau nanti ada masukan-masukan atau tambahan usulannya, tolong masih bisa kita perbaiki. Yang pertama, sesuai dengan apa yang kita usulan masuk dari RT 1, RT 1 adalah saluran air tidak lancar, tergenang, atau saluran air longsor. Usulannya pengembangan peningkatan saluran, itu RT 1. Jadi RT 1 ini adalah untuk dari RT 1 dalam Jalan Kerasan, RT 1, RT 2, RT 3 itu adalah pembangunan peningkatan saluran. Saluran air, karena saluran itu kecil, bila mana air hujan gede, makanya air itu penuh. Makanya kita kemarin bahas mengenai masalah peningkatan saluran. Yang kedua, mengenai masalah RT 1 itu, RT 2, RT 4 itu sama. Salurannya lancar, tergenang, dan kurang tutup, kurang kan. Jadi usulan dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, kemudian dilakukan usulannya. Jadi kita satukan mengenai masalah peningkatan saluran. Ya, RT 4, RT 5, RT 7 itu hampir usulan itu sama semua. Kemudian dilanjutkan mengenai masalah pengaspalan. Jadi itu RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, 6, 7 itu usulannya hampir sama, peningkatan saluran dan pengaspalan. Ini sudah hasil kesepakatan kita bersama yang kemarin ini usulannya yang kita sudah di hadapan kita. Bila mana nanti ada perubahan, masih kita bisa akan memberikan masukan-masukan untuk berubah. Tidak ada bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki. Mengenai masalah RT 8 itu usulan yang Gang Manggis dan TKW itu adalah
karena perbaikan pemeliharaan lingkungan. Karena itu kalau hujan itu juga suka banjir, jalannya juga rusak dan berlubang-lubang. Nah, kemudian itu pengaspalan juga. Jadi hampir semua RT 8 juga begitu juga usulannya sama dengan RT 1, RT 2. Begitu juga RT 9. RT 9 juga usulannya mengenai masalah pengaspalan. Kemudian peningkatan saluran juga. Karena di mana RT RW 5 hampir 4 tahun itu tidak ada pembangunan. Jadi usulannya itu tidak ada perubahan dari 3 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, jadi menyangkut mengenai masalah got dengan pengaspalan. Begitu juga RT 10. RT 10 juga sama pengaspalan dan peningkatan saluran. Kalau RT 11 adalah pengaspalan. Pengaspalan itu pengaspalan Pak, itu karena memang itu jalannya sudah hancur, perlu ada pengaspalan. Mengenai masalah RT 12 sama itu juga pengaspalan, peningkatan saluran, di mana itu usulan Pak RT-nya ada 4 usulan. Usulan pertama, kondisi saluran air rusak saat hujan. Kemudian yang kedua pada usul. Kemudian RT 13 penutupan got dengan penutupan got yang tidak ada tutup, sudah 3 periode kita usulkan, sekarang itu belum sampai di pengajuannya. 15 adalah pengaspalan dan penutupan got saluran. Kemudian RT 14 itu adalah sama peningkatan saluran dengan pengaspalan. Itu hampir sama usulannya, tidak akan jauh berbeda. Kemungkinan Berikut pembahasan dari Pak RW, kira-kira dari Pak RT ada yang mau ditambahkan atau yang mau dibahas? Atau ada yang mau ditanyakan ke pihak kelurahan terkait permasalahan atau yang akan diinput? Dipersilakan Pak. Ada pihak Damkar juga Pak, jika emang ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan juga. Cukup. Bu Ya cukup, Ulfa, cukup. mau nanya, dari usulan RT ada yang terkait dengan itu, pengisian apart, ada nggak? nggak ada Pak. Mbak Ulfa? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Ya kalau dari ada RW, sudah disampaikan kan dari Pak Wisnu Damkar, kalau memang ada yang mau usulan untuk pengisian, ya diajuin aja Pak. Kemarin kan sudah dicek tuh Pak mengenai masalah isi damkar kita itu
rata-ratanya itu tidak hampir semua bocor, Pak. Nggak ada isinya. Tabungnya udah Ya, rusak ya. udah Tabungnya rusak. udah rusak. Sabunnya Berarti udah, kalau udah sabunnya bocor masih bagus, rusak. Pak. Isinya nggak bisa dimanfaatin gitu. Oh iya Karena iya. kelamaan, Refill, Pak. refill. Refill ya. Iya iya iya. Baik. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa Pak RW. Kalau tabungnya itu Pak, dari ET1 sampai 15 semuanya punya tabung Pak. Tapi di RW aja ini tidak pernah dimanfaati karena memang nggak bisa. Bocor sendiri, nggak ada isinya. Udah masuk. Halo. Iya. Tahun 2015 jadi ada rumah damkar, tapi titik udah ada, jadi diusulkan untuk ada damkarnya untuk di Sana apa kan? Apa? Agak bisa ini pakai. Ya Pak RT ya, udah tadi terjawab ya dari Pak Wisnu dari Damkar. Silakan, ada lagi yang memang mau disampaikan Pak RT, Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ipul. 12. Ya. Saya Pak Omar, Ketua RT 12. Ya. Ini kan Alphard saya itu kan baru. Ya. Belum pernah dibuka. Ya. Tahu pas kemarin itu orang damkar datang, katanya beku. Itu gimana ya? Diusulin lagi kali ya? Ya. Gimana Pak Wisnu? Coba dari Damkar. Baik. RT 12 kemarin memang sempat ada pengecekan. Ya. Aparnya itu masih berfungsi atau tidak. Dilihat dari leher tabung atau di manometernya. Kalau di E berarti sudah tidak, itu nggak boleh untuk D atau beku. Nanti RT bisa mengusulkan lewat musrembang seperti itu. Karena yang tahun kemarin itu nggak masuk dalam pengisian. Jadi tabung apar yang udah dibagikan ke RT kemarin itu udah menjadi milik RT masing-masing. Dipakai atau tidak dipakai ketika ada kebakaran atau sosialisasi nanti menggunakan uang RT seperti itu. Kalau Bapak mau mengusulkan silakan, nanti saya sampaikan ke pimpinan. Demikian Pak RT. Nah itu kan bakal dibuka.
dari Ya. dusnya itu. Nah, kemarin kan pengecekan tuh tahu katanya kering. Belum pernah dipakai, itu baru dari baru saya ambil. Oh, beku. Dapatnya. Ya, memang itu kalau udah 1 tahun masa expirednya itu Pak, dia akan beku. Kan nggak dicek waktu pas penyampaian atau kita kasih, waktu itu kan kita kasih label itu. Contohnya 2018 ke 19. Mungkin ketika ada pengecekan di 2020, tabungnya itu udah beku. Soalnya Seperti itu, dari Pak. yang saya terima dari RT 1 sampai 15 itu beku semua, Ya. belum dipakai. Apar itu. Oh, Kemarin gitu ya, Pak. begitu dicek itu ada pakai semua rusak. Ya. Jadi intinya tabung apar itu maksimal 1 tahun sudah direpil. Ada pipa CC dari atas istilahnya itu. Yang penting kita kan mengusulkan semoga ada repil ulang atau pembelian apar baru Izin Pak Wisnu, untuk Pak RT ya, kalau Mbak Ulfa. Lagi hilang Pak jaringannya Pak. Maaf Pak. Hilang Pak jaringannya Pak. Maaf Pak. Mayoritas semua RT non fisik Pak. Ya. Fisik dari RT kira-kira ada nggak? Pengadaan barang atau pelatihan ada nggak Pak? Hadro. Kalau hadro harus ada ini. Harus ada atas nama siapa? Iya kan Pak ya? Kira-kira atas nama RW bisa nggak Pak? Ya, ada ya. Ya tuh Pak, harus ada yayasannya. Ada yayasannya, ada pengajiannya apa, ya kan? Ada ibu-ibu pengajian RW gitu, nggak apa-apa. Kalau musola bisa ya Pak? Musola bisa. Oh, yayasan untuk remaja musola apa kan gitu ya? Ya Pak, makasih Pak masukannya Pak. Ya. Tapi yang lain lagi yang ada pelatihan SIM A, terus ada bank. SIM juga bisa Pak, kalau mau diajukan. Ya. Jadi boleh deh diusulkan aja yang sesuai dengan ada yang di template aja ya, template-nya ya udah diusulkan aja, nggak apa-apa. Fisik nggak diisi kan sayang juga, tapi memang benar-benar orang yang bersangkutan mau ada pelatihan iya. Kalau ada yang mau bisa diusulin. Iya, tinggal nyerahin kakak sama fotokopi kakak, fotokopi KTP ya Pak ya. Kalau pelatihan. Iya. Iya, bisa Pak. Nanti diusulin aja Pak. Iya, nomor bersangkutan. Iya, nomor telepon. Siapa? Ya. Ada lagi yang lain?
Kira-kira dari para RT ada lagi yang mau ditambahkan? Kira-kira dari RT 1 ada? RT 2? Ya nanti RT 3? Cukup ya, Pak? RT 4? RT 5? RT 5 cukup? Cukup. RT 6? Cukup. Kalau RT 6 tidak ada. Oh, yang sudah diusulkan aja ya, Pak? RT 7? Cukup. Cukup. RT 8? Itu doang. RT 9? RT 9? Belum masuk ya? Lanjut RT 10, Pak Wahyu ada? Cukup. RT 11? Tambahannya hadromusala alikwan ya, Pak? Tapi harus Ya, lanjut ya, Pak. Ya, RT 12? Upi, Ya, kok mati-mati sih? Coba tanya sama Pak Ipul, satu RW itu berapa pelatihan SIM? ya kalau di di dalam pedoman pelaksanaan rembuk nggak maksimal sih enggak Pak RT ya. Nah, maksudnya? Cuma ya Iya, maksudnya? juga kecil ya. Jadi nggak terlalu banyak ya. Banyak. Bisa ya kalau Minimal lah berapa gitu. Kalau kita sih biasanya kalau kemarin-kemarin kan tiap RW ya yang mengusulkan. 3 sampai 4 Ya udah, makasih Pak Ipul. orang yang mengusulkan. Jadi kalau gitu ya. Ya. Tapi nanti dilihat lagi kalau memang bertahap ya untuk pelatihannya. Terus nanti Mbak Ulfa untuk hasil rembuk ini nanti menentukan prioritas ya. Iya betul, 3 prioritas apa utama ya, aja Pak. yang itu yang penting. Prioritas 1 kelurahan mutima apa gitu. Supaya kami juga nanti prioritaskan tingkat kelurahan, ya kan? Nah itu Iya, Pak. dikompromi untuk menetapkan prioritasnya. Prioritas berapa, apa, ya itu Pak RW dan pendamping harus sudah menentukan ya saluran air, nah itu terserah dari hasil rembuk ini, tapi harus sudah menentukan prioritasnya Pak Mbak ya. Ya, Pak. Sebentar, Pak RW-nya sedang kendala jaringan, belum bisa bergabung lagi. Kira-kira ada tambahan lagi dari para ketua RT atau dari perwakilan koordinator Jumantik, Gaswa Isma, atau tokoh masyarakat lainnya yang ada di sini? Hubung aja biar kelar kita. Kakak.
Ya. Lagi Pak? Pak cukup? Jemput mama. Sudah sepertinya ya Pak? Ya. Cuman Pak Erwo belum bisa bergabung kembali nih Pak. Tinggal jemput aja. Sebentar ya. Lalu sini aja ya Pak. Sini aja kali ya. Ngomong di sini. Gak bisa soalnya. Nih gambar ini nih. Oh iya. Udah sebenarnya. Udah keluar. Nggak ada usulan lagi. Pak, udah nggak ada masukan lagi Pak, nih gimana nih? Udah selesai. Udah selesai Pak. Pak RW, kalau Pak RW, kalau Ya, memang Pak. kalau sudah ya udah nanti udah kita cukup aja, nanti bisa direkap aja prioritasnya ya. Terus nanti ya dari hostnya Mbak untuk foto biar semua terlihat fotonya ya, dibuka layarnya biar kelihatan semua ya untuk dokumentasinya. Tolong kepada para peserta. Ya silakan pendamping. Tolong para peserta FT 1 sampai 2015, kader Jumantik, Dasar Wisma, Karang Taruna, coba dimunculkan semua fotonya gitu. Kameranya. Nyalakan videonya, Pak. Mana? Nih, Kita mau kamera mana? Kameranya. Maaf, untuk FT10 kamera depannya rusak. Kamera. Mas Suyadi belum. Belum. Mas Suyadi, Pak Wahyu. Suruh ngeluarin kamera maksudnya. Ya, maaf Pak, untuk FT10 kamera depan nggak bisa nih Pak. Nggak bisa. Udah nggak bisa, rusak. Ini lagi kerja Pak, ini lagi muter dulu Pak. Pak Sugiono. Pak Masani, kamera Pak. Nyalain video Pak. Video. Damkar Pak Wisnu. Siap. Pojok bawah Pak. Di kiri. Sedikit Pak, saya mengusulkan nih Pak, pas sama Pak Damkar nih. Halo Pak. Ya Pak. Ini Halo, Pak. khusus untuk RW 5 ini Pak, bila makin kan kita Damkar nih. RW 5 ini semuanya punya ini tidak ada yang bisa dipakai Pak. Gimana nih caranya nih Pak supaya ada masalah-masalah lingkungan kita ini bisa dimanfaatkan gitu. Kalau yang itu juga yang ada di wilayah EP 15 kan tempatnya itu sama kita Pak. Tapi Iya Pak. penggunaannya itu kan ke RT RW 8, RW 9. Nah, sementara tempatnya di RW 5. Apabila ada kejadian di RW 5 ini bisa nggak dimanfaatkan ke RW 5 Pak? Intinya Pak. Maaf. Ya. Halo Pak. Untuk apar yang kosong dan diusul ke Musrembang tingkat kelurahan di apa? Saya dengar Pak. Halo. Ya.
Suruh kembali pada aktif dulu. Halo? Dari Pak Ibnu ya, Daftar yang damkar yang di RT 5 RW 5 itu, ya. nah itu kan punya RW 8. Ya, ya. Itunya, Oh, pompa. mesinnya. Nah, maksudnya Pak RW itu kita bisa ngusulin nggak selang buat jalur kita gitu. Bisa, Pak. Nanti Bapak usulkan lewat Musrembang ini, Pak. Maksudnya gitu, buat jalur kita itu jalur RW Ya. 5 itu supaya dapat kita jalur gitu. Ya, Ya. nanti Bapak usulkan di Musrembang. Nanti saya pun usul ke pimpinan Damkar Tebet bahwa ada usulan Musrembang tingkat RW masalah pipa cabang untuk disuplai ke RW 5 seperti itu. Oh gitu. Ya. Ya kalau Ya. berarti masih bisa kita ngusulin untuk jalur RW 5 ya. Iya, Pak. Dari Kita- yang itu mesin itu. Gitu. Makasih Pak Ibnu. Ya, kita pokoknya usulkan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Sama. Ya udah, terima kasih informasinya Pak. Demikianlah Ya, apa Pak yang RW. ya Pak ya. Udah apa yang saya Bapak sampaikan sudah kita paham. Hah? Ya, terima kasih. Ya. Hah? Apa? Nyalain semua kamera dulu kita foto bersama. Baik. Ya, Pak Suyadi, Pak Wahyu, Bu Santi. Pak Wahyu, belum. Pak Suyadi, Pak Suyadi. Pak Suyadi. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Sama-sama. Telah berakhirnya acara Rembuk RW 5 pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Acara akan ditutup dengan doa penutup oleh Pak Sugimin. Pak Sugimin dipersilahkan. Mari sama-sama kita tutup Rembuk RW pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting nyimak, Pak. Yang penting nyimak. Simak. Oke lah.